Bismillahirrahmanirrahim. Materi yang akan kita sampaikan masih berkaitan dengan Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda kiamat besar atau tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Dan di antara sebagian besar dari tanda-tanda tersebut sudah kita bahas dari awal pertemuan, ini dengan membahas akan munculnya Al-Imam Al-Mahdi sampai kepada pembahasan yang terakhir. Kemarin telah kita bahas akan keluarnya Ad-Dabbah, Khurujud Dabbah, keluarnya binatang-binatang melata dari dalam bumi sebagai tanda dekatnya hari kiamat, dan memberikan tanda kepada manusia siapa di antara mereka yang mukmin dan siapa di antara mereka yang kafir, sehingga tidak bisa seorang menghindar dari hal tersebut, melainkan akan diketahui tandanya, baik itu di dahinya ataupun terlihat di kharatimnya, di ujung-ujung hidungnya. Itu telah kita bahas kemarin. Dan pembahasan yang terakhir, di antara tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat berdasarkan riwayat hadis dari Hudzaifah bin Asid. Di sana Nabi SAW menyebutkan akhiru zalika, dan di antara tanda yang terakhir, narun takhruju minal Yaman, api yang akan keluar dari negeri Yaman, tatrudun nasa ila mahsyarihim, yang akan menghalau ataupun menggiring manusia menuju tempat perkumpulan mereka. Itu hadis dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari yang kita sebutkan di awal pembahasan ini. Dan mungkin bisa kita katakan ini merupakan inti dari pembahasan tersebut, yaitu ingin menjelaskan makna hadis tersebut, karena beliau menyebutkan ada 10 tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat. Walaupun saya berikan tambahan dari 10 tanda tadi yang disebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Asid, yakni dengan kita mulai membahas Imam Mahdi. Imam Mahdi tidak sebutkan di dalamnya sebagai tanda-tandanya, tapi di antara 10 tanda tersebut sangat berkaitan dengan kehidupan Imam Al-Mahdi, seperti turunnya Nabi Isa alaihissalam ataupun keluarnya Dajjal. Maka ana merasa penting untuk menjelaskan Imam Mahdi di awal pembahasan dan memulainya dari sana, karena sebagian para ulama juga mengatakan keluarnya Imam Mahdi itu berkaitan dengan tanda-tanda besar dekatnya hari kiamat, yang mana pada masa Imam Mahdi itulah dengan dasar ijtihad mengumpulkan beberapa dalil bahwa di masa-masa Imam Mahdi itu malahim ataupun yang disebut malhamah kubra itu terjadi, ya, malhamah al-kubra ataupun perang besar itu terjadi di masa-masa Imam Al-Mahdi. Wallahu a'lam bishawab. Taib, kita bahas yang terakhir. Api yang menggiring manusia ini merupakan tanda terakhir dari tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Api tersebut akan keluar dari negeri Yaman, tepatnya dari sebuah jurang yang dinamakan Jurang Aden. Atau sebagian menyebutkan api itu muncul ataupun berasal dari wilayah lautan Hadramaut, yang mana api-api tersebut akan menggiring manusia menuju tempat berkumpul mereka. Di manakah tempat berkumpul tersebut? Nanti akan kita sebutkan mahsyar yang dimaksud di situ.
Di antara riwayat menyebutkan mahsyar yang dimaksud adalah Syam, ya, yakni wilayah Syam. Di antara dalil yang menyebutkan tentang pembahasan ini adanya api yang akan muncul ataupun keluar di akhir zaman yang akan menggiring manusia sebagai tanda terakhir. Dan Nabi SAW sendiri yang mengatakan akhiru zalik, setelah beliau menyebutkan dukhan, dajjal, dabbah, nuzul Isa ibn Maryam dan seterusnya, ya, salasa khusyuf, ada 3 longsor besar, dan beliau mengatakan akhiru zalik, yang terakhir dari 10 tanda tersebut adalah narun takhruju minal Yaman, api yang keluar dari negeri Yaman, tatrudun nas ila mahsyarihim, yang akan menggiring manusia ke tempat pengumpulan mereka, di tempat perkumpulan mereka. Itu hadis dari Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Dan di antara dalil yang lain masih dalam riwayat Imam Muslim, dan masih dari jalur Hudzaifah bin Asid al-Ghifari. Di sana disebutkan bahwasanya api tersebut, ya, di nomor 2901, wa narun takhruju min qa'rati adn tarhalun nas, di mana api yang akan muncul tersebut itu berasal dari dasar lembah Aden yang akan menggiring manusia. Aden adalah tempat yang terkenal di Yaman, ya, Aden. Jadi sana ada lembah Qa'r Aden ataupun Qa'rati Aden. Dari sanalah muncul api tersebut. Dan ini masih bersumber dari Hudzaifah bin Asid, ya. Berarti dari Hudzaifah bin Asid mengenai tentang munculnya api tersebut ada 2, ya, ada 2 matanya. Yang satu menyebutkan dari Yaman secara umum, negeri Yaman, dan yang satu lagi menyebutkan dari Aden, itu lebih sempit lagi, kan begitu, ya, salah satu wilayah ataupun lembah yang ada di wilayah Aden. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan tanzilu ma'ahum idza nazalu wa taqilu ma'ahum, bahwa api tersebut akan bersama mereka dimanapun mereka berada. Wa taqilu ma'ahum, ya, bahkan akan bersama mereka di saat mereka qailulah. Taqil maksudnya qailulah, jadi sekalipun mereka lagi tidur siang, maka akan dipaksa oleh api tersebut, digiring oleh api tersebut untuk keluar, bergerak, ya, namanya sudah lihat api, gimana, kan begitu, ya, menjalar, bergerak. Nah, ini sudah tanda kiamat, tanda dekatnya hari kiamat. Api muncul dari dalam tanah, kemudian bergerak, berjalan dan menggiring manusia dimanapun mereka, akan dikejar oleh api tersebut, bahkan sampai di tempat-tempat peristirahatan mereka, ya, di waktu-waktu tidur siang mereka akan didatangi oleh api tersebut. Nah, dalam riwayat yang lain juga disebutkan ada tambahan kalimat, yakni rih ataupun angin, warihun tulqin nasa fil bahr, ataupun nanti akan ada angin yang akan melemparkan ataupun menghempaskan manusia ke lautan, ya, akan ada angin yang akan menghempaskan mereka ke lautan. Riwayat-riwayat ini semua disebutkan dalam Sahih Muslim. Sementara dalam riwayat yang lain dari Abdullah bin Umar, kalau tadi hadisnya tersebut yang kita bacakan bersumber dari Hudzaifah bin Asid, dari Hudzaifah bin Asid. Dari awal kita bahas dia, ada beberapa banyak riwayat dari Hudzaifah bin Asid, ya. Adapun riwayat dari Abdullah bin Umar, dia menceritakan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakhruju narun min Hadramaut aw min nahwi bahri Hadramaut qabla yaumil qiyamah tahsyurun nas. Qalu ya Rasulullah fama ta'muruna? Qala alaikum bisyam. Hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad nomor 5146 dan diriwayatkan Imam Tirmidzi nomor 2217, dan dalam As-Sahih atau silsilah Ahadits As-Sahihah di nomor 2768.
Nabi SAW bersabda, "Satakhruju narun min Hadramaut." Akan muncul api dari Hadramaut. Au min nahwi bahri Hadramaut, ataupun api itu akan muncul dari arah laut Hadramaut. Qabla yaumil qiyamah, yakni sebelum datangnya hari kiamat. Sebelum datangnya hari kiamat. Tahsyurun nas, yang mana api tersebut akan tahsyar dari kata hasyara mahsyar, ya, yang akan menggiring manusia. Api tersebut sebelum hari kiamat akan muncul api tadi, apakah itu dari Hadramaut ataupun dari arah lautan Hadramaut, yang akan menggiring ataupun mengumpulkan manusia. Jadi api itu memang tugasnya untuk mengumpulkan manusia, digiring mereka. Mau tidak mau ya mereka akan berdiri dan berjalan. Api sudah jalan kan begitu ya, tidak mungkin ya sudah bakar saja kan, ya, masih mereka akan bergerak terus. Nah, seperti itu. Maka pada saat itu para sahabat pun berkata kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, fama ta'muruna?" Wahai Rasulullah, apa yang kamu perintahkan kepada kami kalau seandainya masa itu kami dapati? Itu maksudnya ya, kalau masa seperti itu kami dapati. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Alaikum bisyam." Hendaklah kalian berkumpul di Syam. Ya, hendaklah kalian berkumpul di Syam. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Itu tadi hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar. Nah, di sana ada riwayat yang lainnya yang mungkin tidak dicantumkan di dalam buku tersebut. Ada hadis yang lain yang mendukung tentang pembahasan ini, tentang api yang akan muncul ini di akhir zaman, yakni hadis yang bersumber dari Anas. Ya, yang bersumber dari Anas bin Malik. Kalau dari Hudzaifah bin Asid tadi, apinya muncul dari mana? Sebutkan dari Yaman ataupun dari Qa'r Aden. Ya, lembah Aden. Kemudian kalau hadis yang bersumber dari Abdullah bin Umar, apinya muncul dari Hadramaut ataupun dari arah lautan Hadramaut. Nah, kita lihat hadis yang bersumber dari Anas. Dari Anas radhiyallahu anhu, Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dan hadis ini ya hadis yang sahih insyaallah, disebutkan di dalam Sahih Muslim. Ya, hadis yang cukup panjang, tapi kita bacakan potongan hadisnya saja yang menunjukkan tentang bahasan yang berkaitan dengan bahasan kita ini. Baik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dia berkata, "Balagha Abdullah Ibn Salam maqdamu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah." Kata Anas bahwasanya berita kedatangan Rasulullah ke Madinah sallallahu alaihi wasallam itu diketahui ataupun telah sampai kepada Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam mendapati berita bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah sampai di Madinah, maksudnya hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sudah sampai. Fa'atahu, maka Abdullah bin Salam pun mendatanginya. Faqala, maka dia berkata, "Inni sa'iluka an salas la ya'lamuhunna illa nabi." Aku akan mengajukan pertanyaan kepadamu, kata Abdullah bin Salam. 3 pertanyaan saja, dan tidak ada yang mengetahui ilmunya kecuali Nabi, kata Abdullah bin Salam. Tidak ada yang mengetahui jawaban dari pertanyaan ini kecuali dia seorang Nabi. Qala, maka beliau mengatakan, "Ma," apa kalau gitu ya, apa pertanyaannya? Maka dia pun mulai mengajukan pertanyaan, ya. Awwalu asyratis sa'ah. Ma awwalu asyratis sa'ah. Apa tanda-tanda yang pertama sekali dari tanda kiamat? Ini satu, ditanya oleh siapa? Abdullah bin Salam. Yang kedua, wa ma awwalu ta'amin yakuluhu ahlul jannah. Makanan apa yang pertama sekali disantap oleh penduduk surga? Tuh ini, makanan apa yang pertama sekali disantap oleh penduduk surga ketika masuk surga? Itu kan langsung makan kan begitu ya. Kita aja mikirnya makan aja. Di surga juga. Nah, yang berikutnya, min ayyi syai'in yanzi'ul walad ila abihi wa min ayyi syai'in yanzi'u ila akhwalihi. Yang ketiga,
kenapa seorang anak tersebut bisa mirip bapaknya atau bisa mirip pamannya? Gitu ya, dia tanya, kenapa seorang anak itu kok bisa mirip bapaknya, gimana itu, atau kok bisa mirip ke pamannya? Ya, akhwal ini maksudnya paman ibu, amam, ammi ya, kalau bahasa Arab itu kan ammi kan gitu ya, amam itu paman dari bapak, khal atau akhwal itu paman dari ibu, beda panggilannya ya. Kalau kita paman dari bapak apa manggilnya? Hah? Apa manggilnya? Om. Kalau paman dari ibu, om juga. Pade. Berarti masih kayak bahasa orang kampung saya. Iya. Kalau paman dari bapak itu kan panggilnya kan bapak tua. Kalau paman dari ibu tulang. Tulang tua, nggak ada tulang tua. Taib ya. Jadi itu 3 pertanyaan Abdullah bin Salam. Yang pertama dia tanya awwalu asyratis sa'ah. Yang kedua, apa makanan yang pertama sekali disantap oleh penduduk surga, dan bagaimana kemiripan itu kok bisa terjadi? Anak kok bisa mirip bapaknya atau bisa mirip paman dari ibu? Ya, bisa mirip paman dari ibu. Taib. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjelaskan, khabbarani bihinna anifan Jibril. Nah, baru aja tadi Jibril ngabarkan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khabbarani bihinna anifan Jibril. Faqala Abdullah, maka Abdullah bin Salam pun mengatakan, dzaka aduul yahud minal malaika. Itu musuh bebuyutan Yahudi itu. Dia kata Abdullah bin Salam, maksudnya siapa? Jibril alaihissalam ya. Itu musuh bebuyutannya Yahudi, maksudnya orang-orang Yahudi nggak suka sama Jibril. Itu sama kayak orang Syiah nggak suka sama Jibril, ya kan? Syiah Rafidhah kan nggak suka sama Jibril. Jibril pengkhianat katanya. Seharusnya wahyu itu kan ke Ali, tapi dipalingkan ke Nabi Muhammad. Ngaco kan? Ya begitu. Sama kan kayak Yahudi kan? Ya, musuh bebuyutan Yahudi. Yahudi nggak suka sama Jibril. Kenapa? Karena seharusnya ke Israel kan, wahyu tersebut keturunan Israel, bukan ke Ismail. Sementara Nabi Muhammad kan jalurnya kepada Ismail. Jadi marah-marah mereka. Nah, satu Jibril itu salah alamat katanya. Ya, demikian. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, amma awwalu asyratis sa'ah, adapun awwalu asyratis sa'ah, tanda kiamat yang pertama, kata beliau, fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib, api yang akan keluar dari masyriq, mana masyriq? Dari timur, kemudian menggiring manusia sampai ke barat. Ini tanda pertama, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama enggak dengan hadis Hudzaifah tadi? Sama enggak dengan hadis Abdullah bin Umar? Sama? Hah? Sama atau beda? Atau ngantuk antum? Sama atau beda? Kalau hadis Hudzaifah tadi apa? Rasul menyebut apa? Akhiru zalika narun, ya, takhrujun ya tatrudun nas ila mahsyarihim. Pada hadis Hudzaifah Rasul mengatakan akhiru zalik, terakhir. Pada hadisnya Abdullah bin Umar juga disebutkan ya api yang keluar saja, kan begitu ya, api yang keluar saja, tapi tidak sebutkan. Cuma ini bertentangannya dengan hadis Hudzaifah bin Asid yang mana beliau menyebutkan 10 dari Dukhan, Dajjal, Dabah, terus, dan beliau mengatakan akhiru zalik, dan tanda yang terakhir. Tapi pada hadis ini, dari hadis dari Anas bin Malik yang menceritakan tentang dialog Abdullah bin Salam dengan Rasulullah, tatkala beliau ditanya ya tentang ma awwalu asyratis sa'ah, beliau mengatakan amma awwalu asyratis sa'ah fanarun tahsyurun nas minal masyriq ilal maghrib, yakni api yang akan menggiring manusia dari timur dan barat. Tuh. Kemudian nanti kita bahas sedikit tadi kan ada 3 pertanyaan kan gitu ya, kita lanjut. Wa amma awwalut ta'am ya'kuluhu ahlul jannah faziyadatu kabdi hud. Adapun makanan atau hidangan pertama yang akan disantap oleh penduduk surga adalah hatinya ikan hiu.
antum disuguhin hatinya ikan paus. Hut itu ikan yang besarnya, ya, ikan hiunya, ikan paus. Jadi hati ikan paus. Jadi penduduk surga disuguhin hati ikan paus. Hati ikan ternyata yang disuguhin. Itu ya. Jadi makanan pertama yang disantap penduduk surga yakni kabduhut, yakni hati ikan paus. Wa amma syabah, dan adapun kemiripan, wa amma syabahu fil walad, adapun kemiripan pada anak, fa innar rajula idza ghasyal mar'ah, maka sesungguhnya apabila seorang suami ketika dia berhubungan dengan istrinya, fasabaqaha ma'uhu, kemudian airnya sang suami lebih tinggi atau lebih sabak mendahului, ya, lebih mendahului daripada airnya si wanita, kana syabah lahu, maka mirip ke bapaknya. Nah, kalau antum lihat anak itu miripnya ke siapa, nah, itu dia mungkin, ya. Jadi kalau air suaminya yang lebih tinggi, lebih mendominasi, lebih dominan, maka kemiripan itu ke bapaknya, kata Rasulullah. Wa idza sabaqa ma'uha kana syabahu laha, tapi kalau air sang istri yang lebih mendominasi, maka miripnya ke istri ataupun ke keluarga istri. Ya, itu dia dijelaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau dalam hadis yang lain disebutkan kalimat ala, ya, ataupun sabaqa. Dalam hadis yang lain kemiripan. Dalam hadis yang lain jenis kelamin. Ya, jenis kelamin. Kalau airnya laki-laki yang lebih mendahului, maka anaknya laki-laki. Kalau airnya wanita yang lebih dahulu mendahului, maka anaknya perempuan. Jadi anak tersebut bisa diusahakan mau laki-laki perempuan, mau disetel gitu kan, laki-laki perempuan ini deh gitu kan, laki-laki yuk miripnya siapa, ya, bapak atau ibunya, wah agak ganteng bapaknya, ya sudah ke bapaknya begitu ya. Oh mau cewek tapi mirip bapak, mau cowok tapi mirip ibu, bisa itu diatur insya Allah, nah, izin Allah gitu ya. Silahkan dicoba, soalnya saya sudah coba. Mau miripnya siapa? Ada mirip bapak saja kan begitu ya. Mau laki-laki perempuan, ya sudah laki-laki dulu ya. Tapi dengan izin Allah gitu ya, semua itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tayyib khalifidin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya, jadi jelas itu beberapa hadis tadi, ada 3 riwayat yang menyebutkan tentang keluarnya api ini di akhir zaman. Tapi ada beberapa perbedaan kalimat, ya, matan dari beberapa riwayat hadis. Pertama kita bahas dari sisi terakhir ataukah yang pertama ini api tersebut sebagai tanda terakhir atau tanda yang pertama. Karena pada hadis Hudzaifah bin Asid tadi menyebutkan ini tanda yang terakhir. Pada hadis Anas bin Malik yang menceritakan pertanyaan Abdullah bin Salam, Rasulullah menyebutkan ketika ditanya awwalu asyratis sa'ah, beliau menjawab api yang akan mengumpulkan atau menggiring manusia dari timur sampai barat. Seakan-akan ta'arud, ya, terjadi kontradiksi, ya, bertolak belakang satu berita dengan berita yang berikutnya. Walaupun sama-sama kita yakini dan ya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama bahwasanya api ini memang benar-benar akan muncul. Cuma apakah menjadi tanda pertama atau tanda terakhir? Ataukah memang ada kesalahan dari periwayatan, sementara kedua-duanya adalah hadis yang sahih. Ini tadi hadis dari Anas bin Malik itu diriwayatkan Imam Bukhari, demikian juga hadis dari Hudzaifah bin Asid itu diriwayatkan juga secara sahih dari Bukhari dan Muslim. Tapi maka para ulama menggabungkan, berusaha untuk menjamak dari dua informasi tentang apakah api tersebut sebagai tanda pertama ataukah tanda terakhir. Maka mereka mengatakan bahwasanya api tersebut merupakan tanda yang terakhir, ya, api tersebut merupakan tanda-tanda besar hari kiamat yang terakhir jika dia digandengkan dengan 9 yang lainnya. Yang terakhir Dukhon, kan itu yang disebutkan, Dajjal, turunnya Nabi Isa dan seterusnya. Dia merupakan tanda yang terakhir, tapi dia dikatakan yang pertama, ya, karena setelah ini tidak ada lagi urusan-urusan dunia yang lainnya. Setelah itu yang ditunggu hanyalah tiupan sangkakala, kiamat.
Maka ini dikatakan yang pertama, sebagai tanda pertama sudah dekatnya tiupan sangkakala kiamat itu maksudnya. Ini dijamak oleh para ulama tentang makna demikian. Jadi kedua-duanya kita terima, nggak ada pertentangan, kata mereka. Dia menjadi tanda terakhir karena dilihat di sana ada tanda-tanda yang lain yang mendahuluinya. Kemudian di antara tanda tersebut masih ada kehidupan ataupun urusan manusia, masih ada urusan kehidupan manusia, masih ada kehidupan, masih ada muamalah, masih ada kehidupan lah, perputaran kehidupan manusia dalam jangka waktu. Secara umum disebutkan oleh Nabi satu tanda dengan tanda yang lain berapa? 6 bulan, ya, kurang lebih 6 ashhur, 6 bulan jaraknya. Nah, jadi dia dikatakan terakhir jika digandengkan dengan tanda-tanda tersebut. Tapi dia dikatakan yang awal, asyratus sa'ah, ini merupakan tanda pertama, sudah benar-benar di depannya itu tidak ada lagi yang namanya tanda yang lainnya. Jadi dia yang pertama, ya, dia yang pertama. Yang setelah itu terjadi hanyalah kiamat. Nah, demikian. Itu yang dijelaskan oleh para ulama dalam buku-buku mereka ketika menjelaskan tentang asyratus sa'ah ataupun huru-hara mendekati datangnya hari kiamat. Taib, ya, itu jelas bahwasanya tidak ada pertentangan dengan dua riwayatan hadis tersebut dari yang bersumber dari Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari ataupun yang bersumber dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Taib. Kemudian ada juga yang terlihat ta'arud, kontradiksi antara satu hadis dengan hadis yang lainnya. Pertama, hadis dari Hudzaifah, di sana disebutkan dari Hudzaifah bin Asid disebutkan api itu muncul dari Yaman, ya, ataupun dari Qa'r Aden, dari lembah Aden, ataupun dari Hadramaut, atau dari lautan arah wilayah lautan Hadramaut, ya. Kemudian menggiring manusia ke tempat perkumpulan mereka. Sementara hadis dari Anas bin Malik tadi disebutkan api tersebut muncul dan menggiring dari timur dan barat. Ya, dari timur dan barat. Jadi seakan-akan terlihat juga enggak kompak ini kan gitu ya. Kok enggak sama riwayatnya? Ini mana yang benar? Kok satu menyebutkan dari arah Yaman ataupun dari Qa'r Aden ataupun dari arah Hadramaut yang masih di Yaman juga, begitu. Tapi ini disebutkan dari masyrik menuju al-maghrib, dari timur api tersebut yang akan menggiring manusia dari timur ke barat. Tapi di antara para ulama memberikan penjelasan tentang riwayat-riwayat tersebut, ya, api yang muncul tersebut. Mereka berusaha untuk menjamak riwayat-riwayat tadi. Yang pertama, mereka mengatakan bahwasanya benar bahwasanya sumber api itu dari Yaman munculnya. Karena itu banyak sekali riwayatnya, disebutkan dari Yaman, dari hadis dari Hudzaifah tadi, kemudian masih dari riwayat Hudzaifah disebutkan dari Qa'r Aden, ya, dari lembah Aden. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan, ya, dalam hadis Abdullah bin Umar disebutkan api itu muncul dari Hadramaut, artinya masih wilayah Yaman. Bahwasanya benar api itu muncul dari sana, tapi api itu bergerak, ya, api itu bergerak. Yang mana api itu bergerak, kemudian yang pertama sekali dia datangi masyrik, karena beliau sering mengucapkan dalam hadisnya fitnah itu muncul dari sana ke arah mana beliau menunjuknya? Kan kita sudah bahas hadisnya tersebut, ya, al fitnah min hahuna, beliau menunjuk ke arah masyrik. Yang dimaksud masyrik ini mana? Masyrik yang dimaksud masyrik Irak, seperti yang ditafsirkan oleh Umar bin Khattab ataupun anaknya Abdullah bin Umar. Masyrik yang dimaksud di situ Irak, dari sana, maksudnya dari Irak, dari arah sana, ya, dari arah sana. Maka ini kata para ulama bahwasanya munculnya api itu benar dari Yaman, tapi nanti ketika dia menggiring, maka digiring terlebih dahulu dari arah masyrik baru ke maghrib. Ketika masyrik yang dimaksud dalam hadis Rasulullah sering menyebutkan fitnah di masyrik itu adalah Irak, maka dari sana nanti terus digiring sampai ke maghrib. Sementara maghribnya masyrik itu adalah Syam. Mereka mengatakan adalah Syam. Jadi tidak ada pertentangan. Mereka menjamak, ya, berapa riwayat-riwayat tadi. Kemudian sebagian lain mengatakan bahwasanya adapun masyrik dan maghrib tersebut ini untuk menunjukkan ta'mim, ya, untuk menunjukkan kerataan,
Ya, maksudnya api tersebut akan menyentuh seluruh wilayah di permukaan bumi dari timur sampai barat, akan didatangi oleh api tersebut. Dimanapun mereka berada, di tempat-tempat tidur mereka, di persinggahan mereka, semua dimanapun mereka berada, maka api itu akan menggiring mereka. Tapi ya, bentuk menggiringnya itu dari arah timur dan barat. Jadi maksudnya untuk menunjukkan keumuman seluruhnya, enggak hanya khusus satu tempat, dua tempat, dan tiga atau sebagian saja, akan tetapi menunjukkan keseluruhan akan disentuh oleh api tersebut. Ya, akan didatangi oleh api tersebut yang menggiring manusia ke tempat pengumpulan mereka, yakni berkumpulnya mereka, yakni di Syam. Ya, di Syam. Tapi itu keterangan yang bisa kita dapati dari beberapa penjelasan para ulama tentang masalah api yang akan muncul tersebut. Tidak ada pertentangan satu dan yang lainnya, justru ini saling menguatkan, ya, dari riwayat-riwayat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Tayyib khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Nah, kemudian kalau kita melihat dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi, ya, yang dimaksud dengan al-hasyr, makanul hasyr, berkumpul, mereka dikumpulkan, ya, di manakah di tempatnya? Maka kalau kita mau melihat dari beberapa riwayat hadis, yang pertama, ini hadis dari Bahz bin Hakim, hadis dari Bahzun, ya, an Bahzin ibn Hakim, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, qultu ya Rasulullah, aku pun berkata, wahai Rasulullah, aina ta'muruni, kemana kamu perintahkan saya ketika api itu keluar? Ya, maka Nabi SAW, khirli, maksudnya tunjukkan saya, beri penjelasan kepada saya. Qala, maka beliau mengatakan, fanaha biyadihi nahwa Syam, beliau mengarahkan tangannya ke arah Syam. Beliau mengarahkan tangannya ke arah Syam. Sambil beliau mengatakan, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan, sesungguhnya kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki atau berkendaraan. Kalian akan dikumpulkan, terserah, yang punya kendaraan dia akan berkendaraan, karena digiring terus oleh api tadi sampai ke Syam. Atau rijalan yang maksud di sini birrijl, maksudnya dengan menggunakan kaki. Sungguh kalian akan dikumpulkan, apakah itu dengan ada yang berjalan, ada yang pakai kendaraan. Tujarruna ala wujuhikum hahuna, ya, kalian akan terus digiring, bahkan akan diseret di atas wajah-wajah kalian. Kalau nggak mau, kalian akan diseret di atas wajah-wajah kalian, hahuna, ke sana, sambil beliau mengarahkan tangannya ke arah Syam. Ya, itu dia hadisnya. Dan hadis tadi disebutkan di dalam riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya. Nah, mungkin khonifuddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Demikian juga dalam hadis yang lain, masih dari riwayat Bahz, disebutkan dalam Musnad Imam Ahmad, ya, dalam Musnad Imam Ahmad. Hadisnya juga sahih. Bahz pada waktu itu, Bahz bin, ya, Hakim, Bahzun, ya, dengan Zai, Bahzin, an Bahzin ibn Hakim, dia mengatakan, ya Rasulullah, aina ta'muruni, wahai Rasulullah, kemana engkau perintahkan aku ketika api itu muncul? Qala hahuna, kata beliau, maka beliau mengatakan, hahuna, sini. Ya, wa naha biyadihi nahwa Syam, beliau mengarahkan tangannya ke arah Syam. Qala, dan beliau berkata, innakum mahsyuruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum, sungguh kalian akan dikumpulkan dalam keadaan berjalan kaki ataupun berkendaraan, dan diseret di atas wajah-wajah kalian. Nah, ini kata Nabi SAW. Ataupun dalam riwayat Al-Bazzar, di sana disebutkan dari Abu Dzar radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyam ardul mahsyar, asyam ardul mahsyar, Syam itu merupakan tempat, ya, berkumpul, tempat mahsyar. Dan mahsyar yang dimaksud di sini adalah mahsyar sebelum terjadinya hari kiamat, bukan mahsyar nanti, ya, setelah terjadinya hari kiamat.
Ya, yauma tubaddalul ardu ghairul ardi was samawat. Pada hari di mana bumi ini diganti dengan bumi dan langit yang lain. Bukan itu yang dimaksud. Nanti sudah hancur langit dan bumi ini dihancurkan oleh Allah, diganti lagi dengan bumi dan ada langitnya lagi, tapi bukan yang itu, bukan yang ini lagi, lain sudah. Ya. Nah, itu mahsyar yang berikutnya setelah terjadi hari kiamat. Akan tapi mahsyar yang kita bahas di sini adalah sebelum terjadinya hari kiamat. Karena hadis-hadis yang kita baca tadi, sampai-sampai mereka digiring di tempat-tempat mereka, di tempat tidur mereka, lagi tidur siang, ini kan menunjukkan peristiwanya masih di dunia, belum terjadi hari kiamat. Ya. Walaupun Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam Al-Baihaqi, ya, ataupun yang lainnya gitu ya. Dan yang kedua ini yang ada beberapa perkataan di dalam tulisan mereka menyebutkan mahsyar dalam hadis ini setelah hari kiamat. Nah, ini ada kekeliruan dari ijtihad mereka, ya. Namun mahsyar yang kita bahas di sini adalah sebelum terjadinya hari kiamat. Taib khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. 6. Demikian juga dari Abdullah ibnu Abbas, seperti yang disebutkan di dalam tafsir Ibn Abi Hatim, tafsir Ibnu Katsir dalam Fathul Bari. Dan ini riwayatnya sahih dari Abdullah bin Abbas. Dia berkata, "Man syakka fi anna awwalal mahsyar hahuna yakni Syam, ya, lihatlu hadhil ayah." Barang siapa yang ragu-ragu bahwasanya awal berkumpul atau awal tempat berkumpulnya manusia di sini, ini di Syam, sambil menunjukkan arah Syam. Barang siapa yang ragu-ragu bahwasanya tempat pengumpulan pertama itu di sini, maksudnya di arah Syam, bacalah ayat ini. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Surat apa itu? Al-Hasyr, ya. Bacalah ayat ini, kata Abdullah bin Abbas. Jadi maksudnya Abdullah bin Abbas yang telah didoakan oleh Rasulullah, memiliki tafsir dan hikmah, faham tentang agama, ya, habrul ummah, terjemahan Al-Quran, penterjemah Al-Quran. Dia mengatakan siapa yang masih ragu tentang awalul mahsyar, ini namanya awalul mahsyar, nanti akhirul mahsyar, yakni pada yaumul akhir. Siapa yang masih ragu, maka baca ayat ini. Nah, beliau mentafsirkan bahwasanya makna ayat ini yang dimaksud adalah mahsyar, termasuk mahsyar ketika masih di dunia, yaitu di Syam. Ya, dialah Allah yang telah mengeluarkan orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab dari negeri-negeri mereka li awwalil hasyr, pada awal pertama sekali dikumpulkan. Ya, qala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada mereka, ukhruju, ya, keluarkan, ya, keluarlah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ukhruju, keluarlah. Qalu ila aina, kemana ya Rasulullah? Ila ardil mahsyar, ya, ini ke tempat ataupun ya ke tanah bagian bumi yang menjadi tempat berkumpul ataupun menjadi mahsyar. Taib khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi itu ya, mahsyar ataupun yang dimaksud di sini makanul hasyr adalah negeri Syam, ya, negeri Syam. Wallahu a'lam bishawab. Kalau ada yang bertanya, cukup nggak seluruh penduduk dunia nanti dikumpulkan di Syam? Wallahu a'lam, begitu ya. Suruh desak-desak, himpit-himpitan, namanya ya hari sudah mendekati kiamat. Ini benar-benar huru-hara hari kiamat. A'udzubillah min dzalik. Baik. 6. Ya, khanafiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Ya. Kemudian kapankah zamanul hasyr tersebut? Ya, khilaf para ulama tentang masalah ini. Kapankah ini terjadi? Seperti yang saya sebutkan tadi, sebagian mereka mengatakan ini terjadi setelah datangnya hari kiamat. Ini diantaranya pendapat Al-Imam Al-Ghazali, Imam Al-Baihaqi, dan yang lainnya. Tapi mayoritas mereka mengatakan bahwasanya terjadinya pengumpulan ini, digiring manusia ke arah Syam dan berkumpul di Syam, ini terjadinya sebelum terjadi hari kiamat. Dan ini merupakan tanda yang terakhir, ataupun menurut riwayat dari Anas bin Malik, tanda yang pertama yang tidak ada lagi setelahnya. Nah, Taib khanifiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Jadi jelasnya di sini bahwa mahsyar ini adalah mahsyar sebagai tanda sebelum datangnya hari kiamat besar. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama, di antaranya di sini saya nukilkan, yakni perkataan Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, ya, di dalam kitab Lataiful Ma'arif,
Beliau mengatakan, fa amma syirarul khalq fatukhriju narun fi akhir zaman, fatakhruju narun fi akhir zaman tasuquhum ila Syam qahran hatta tajma'un nasa kullahum bisyam qabla qiyamis sa'ah. Ini kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, ya, bahwa wa amma syirarul khalq, bahwa yang akan menyaksikan ini nanti syirarul khalq, manusia-manusia yang buruk. Jadi mereka dikumpulkan, kan ketika hari kiamat itu terjadi, seperti hadis yang membahas tentang turunnya Nabi Isa. Di sana secara ringkas beliau langsung menyebutkan setelah wafatnya Nabi Isa alaihi salam, maka Allah akan mengirim apa? Angin. Akan mengirim angin, rih thayyibah, yang melewati ketiak-ketiak kaum muslimin, orang-orang beriman, sehingga mereka pun wafat dengan angin tadi. Sehingga yang tersisa adalah syirarul khalq atau syirarun nas yang akan menyaksikan hari kiamat tadi. Sehingga diantara tandanya sudah, ya, meninggal yang tidak ada lagi orang muslim, mereka pun berhubungan badan, berhubungan intim layaknya seperti binatang di jalan-jalan, mereka berhubungan badan satu dan yang lainnya, nauzubillah. Ya, jadi mereka lah yang akan nanti digiring dan dikumpulkan di sana, ya, secara paksa. Taib. Ini yang disebutkan atau dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali, bahwasanya fa amma syirarul khalq, adapun manusia-manusia yang terjelek, fatakhrujun nar fi akhir zaman, maka ada api yang keluar nanti di akhir zaman, tasuquhum ila Syam, yang akan menggiring manusia menuju Syam qahran, dipaksa, ya, mau tidak mau mereka akan dipaksa, hatta tajma'un nas kullahum bisyam, sehingga api tersebut akan mengumpulkan manusia seluruhnya di Syam qabla qiyamis sa'ah, sebelum terjadinya hari kiamat, ya, sebelum terjadinya hari kiamat. Nah, demikian juga seperti dalam buku saya sebutkan di situ perkataan Al-Imam Al-Khattabi rahimahullah, beliau berkata, hadal hasyr yakunu qabla qiyamis sa'ah tahsyurun nas ahya'an ila Syam, bahwasanya pengumpulan manusia ini terjadi sebelum terjadinya hari kiamat. Api yang mengumpulkan manusia yang, ya, secara hidup menuju Syam. Jadi mereka hidup-hidup secara dipaksa, dikumpulkan, digiring sampai menuju Syam. Allahu a'lam bishawab. Ya. Tapi mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Selesai sudah rangkaian taklim ataupun kajian kita dari Asyratus Sa'ah Al-Kubra, tanda-tanda kiamat besar, yang sudah kita awali dari 10 awal pertengahan dari Ramadan sampai hari yang terakhir ini, ya, hampir mendekati awal Asyrul Awakhir dari Ramadan. Alhamdulillah, semoga apa yang kita sampaikan menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita semua dan senantiasa menjaga kita di atas hidayahnya, sehingga kita menjadi di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang terus mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat nantinya insyaallah. Mungkin ada bertanya, silahkan. Fadhol. Kalau ada yang bertanya tentang pembahasan kita. Iya. Ya, betul, Pak. Adakah penjelasan hadis yang berkaitan dengan keadaan makhluk-makhluk selain manusia, bukan hewan pada saat tanda-tanda kiamat? Iya, kalau tanda-tanda sudah dekatnya, tanda-tanda besarnya mungkin tidak ada, atau memang saya belum mendapatkannya. Tapi kalau tanda-tanda kecil itu jelas kita dapati adalah gitu ya, tapi secara umum tidak khusus. Artinya bahasa Rasulullah SAW hanya secara umum saja, seperti akan munculnya berbagai macam kerusakan, kan begitu ya, berbagai macam bentuk ataupun jenis-jenis penyakit yang tidak pernah dikenal. Kemudian akan ada jenis-jenis hewan-hewan yang mungkin penjelmaan, kan begitu ya, karena Rasulullah pernah mengatakan dalam beberapa hadis itu khosfun wa maskhun, itu tanda-tanda kiamat, tapi itu maksudnya tanda-tanda kecilnya. Rasulullah pernah menyebutkan khosfun, maskhun, khosfun,
kan gitu ya. Khosfun itu maksudnya terjadi kelongsoran. Maskhun, kemudian berubahnya bentuk-bentuk makhluk berubah. Apakah manusia sudah semakin gimana gitu ya, ataupun makhluk di sini hewan-hewan, maskhun. Ya, nah itu. Kemudian khosfun, terjadinya banyak tuduhan-tuduhan. Namun para ulama menyebutkan hadis-hadis seperti itu Rasul mengatakan la taqumus saah juga kan gitu ya, tidak terjadi hari kiamat sehingga terjadi khosfun, maskhun, qasfun. Nah, itu maksudnya tanda-tanda kecilnya, bukan tanda-tanda sudah dekatnya sekali ini kan gitu ya. Ini kan sudah dekat sekali. Jaraknya itu mungkin satu tanda hanya berdasarkan hadis tadi hanya 6 bulan. Kalau itu mungkin masih bisa, ya mungkin saja masih bisa 50 tahun kan begitu ya. Tapi sudah ada tanda-tanda itu, yakni berubahnya. Maskhun itu makhluk itu mulai berubah bentuk-bentuknya. Jadi sudah ada perubahan. Apa manusia mungkin agak mirip-mirip hewan gitu ya. Ya, dan para ulama berdalil maskhun itu pun pernah terjadi di masa dahulu sebelum Nabi, yakni Allah Subhanahu wa taala merubah orang-orang Yahudi itu atau dari kalangan Bani Israel seperti kirodah, seperti kera-kera. Itu maskhun namanya. Nah, itu maskhun. Nah, itu. Dan demikian juga mungkin sebagian hewan yang sudah berubah-ubah bentuk, yang sudah agak aneh bentuk-bentuknya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Itu ya maksudnya secara umum ya, tapi kalau khusus mungkin hewan ini nanti akan hewan itu saya tidak tahu, wallahu a'lam. Ya, nah itu saya tidak tahu perinciannya ya tentang hewan tersebut. Nah, benar. Kalau kita berpikir pada masa-masa mahsyar ini tadi, api yang muncul kemudian mengumpulkan manusia ke Syam, ini bagaimana hewan-hewannya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, saya tidak tahu dan tidak ada keterangan yang saya dapati ataupun di buku-buku yang menjelaskan tentang hal tersebut, tentang hewan-hewannya saya tidak tahu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Negara Irak yang dimaksud di dalam hadis ini apakah negara Irak yang sekarang? Iya, Irak dari dulu masih itu. Kecuali Syam itu memang sudah terpecah-pecah kan begitu ya. Tapi Irak itu ya Irak sekarang ini. Iya. Irak itu. Irak yang sekarang ini itu wilayah yang memang Irak yang dimaksud. Baghdad kan begitu ya, dalamnya ada Baghdad, dari dulu namanya yang seperti itu. Ya, Irak. Dan memang banyak muncul fitnah kan begitu ya. Sampai hari ini juga muncul fitnah juga di sana. Termasuk Yaman, negara Yaman. Kenapa? Negara Yaman yang sekarang. Yaman, iya. Yaman sekarang itu Yaman yang dulu. Yang disebutkan dalam hadis-hadis ya Yaman itu ya Yaman yang sekarang ini. Cuma Syam mungkin kan luas kan gitu ya, luas. Jadi sebagian masuk kepada wilayah Suriah, Palestina, kemudian ada beberapa wilayah yang lain terpecah-pecah dia. Syam. Okay. Ada yang lain? Ya, Pak. Dulu waktu kecil itu pernah baca komik tentang kiamat itu, fisiknya Dajjal itu seperti raksasa, bisa seperti itu. Kalau berdasarkan hadis dari Tamim bin Aus Ad-Dari, ya di sana memang disebutkan seorang laki-laki yang postur tubuhnya besar kan begitu ya, jasim, besar maksudnya, tapi dalam hadis lain qasir, disebutkan pendek. Ya, kan kita sudah sebutkan ciri-ciri Dajjal, masih ingat kan? Ada berapa itu? Kemarin kita kumpulkan ada 10. Dan Rasul menyebutkan qasir, dia pendek, cuma kekar gitu ya. Jasim maksudnya gempal gitu, badannya itu kekar, cuma dia qasir. Enggak mungkin tinggi besar. Rasul enggak menyebutkan tawil, enggak begitu, qasir, tapi jasim, aridun nahar, tebal lehernya begitu. Ja'ad sya'r, keriting rambutnya. Ya, kalau mungkin kita pernah baca komik Dajjal itu besar ya, itu mungkin ilustrasi manusia gitu ya. Dia kurang baca hadis kali kan gitu ya, kurang mengumpulkan seluruh keterangan-keterangan hadis. Kita kan mengumpulkan kan gitu ya. Itu kan kita sebutkan 10, nggak ada dalam hadis. Jangan nanti ada 10 tanda Dajjal. Ada yang lain cari-cari, nggak ada buku itu loh. Dajjal itu 10 cirinya, Rasulullah nggak pernah bersabda demikian ya, nggak pernah memang.
Nggak ada Rasulullah bersabda ciri-ciri Dajjal 10, nggak ada. Itu kan kita kumpulkan gitu ya, dari hadisnya ini, hadis ini, hadis ini, kemudian kita kumpulkan seluruh sifat Dajjal tersebut, karena terkadang beliau menyebutkan kepada sebagian sahabat, itu nggak secara keseluruhan, tapi sebagian lagi disebutkan kepada sahabat yang lain, dan itu sampai kepada kita, dan sahih riwayatnya, jalur periwayatan sahih kita kumpulkan ya kurang lebih 10 itu jadi tanda-tandanya. Sehingga nanti kalau misalnya ada yang mengklaim, oh sudah muncul Dajjal, antum tinggal sudah kita ringkaskan gitu ya, sudah kita ikhtisarnya sudah ada, tidak perlu lagi cari 1, 2 hadis mana ini ya, antum cuma dapat 2 cirinya 3, alhamdulillah 10, antum tinggal ya bawa saja fotonya, coba pas nggak 10 ini kan gitu ya, tingginya, ininya, rambutnya gitu ya, dahinya, ada nggak semua ciri itu? Kalau 1 aja ada yang meleset, bohong ini gitu ya, palsu ini Dajjalnya. Nah, tayyib, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi mungkin? Ya mungkin Pak, silakan Pak. Mahsyar sebelum kiamat tadi ya. Iya, taib. Walaupun di sana kita dapati Nabi SAW ditanya kan begitu ya. Aina ta'muruna, aina ta'muruni ya Rasulullah, kalau memang ada api seperti itu menggiring kami, kemana kamu perintahkan kami? Ke Syam, kata Rasulullah ya, ke Syam. Tapi dalam hadis yang lain seakan-akan menunjukkan semuanya harus dikumpulkan ke Syam ya. Wallahu a'lam bishawab. Yang dimaksud di sini ya sudah tidak ada lagi mereka kan begitu ya, tidak ada lagi orang-orang Islam ya, tidak lagi kaum muslimin, karena ini sudah dekat sekali dengan hari kiamat. Cuma kan waktu itu Rasulullah mengabarkan kepada para sahabat, yang mana sahabat kalau diceritakan seperti itu kan seakan-akan mereka ada di zaman itu. Seperti ketika Rasulullah menceritakan tentang Dajjal, beliau mengatakan 1 hari seperti setahun. Mereka tanya, ya sholatnya kami gimana ya Rasulullah kami? Nah, kan gitu ya, seakan-akan mereka ada di zaman itu, padahal kan ya gitu ya, kita ketahui mereka tidak ada di sana, sebagai bentuk fikih juga, untuk ilmu. Jadi mereka mengumpamakan seakan-akan mereka di situ, itu gimana ilmunya? Ya Rasulullah kalau memang pada waktu itu di sana kan gitu ya, di zaman itu kami ada, itu gimana sholatnya? Kemana kamu perintahkan kami? Nah, ini sebatas cuma perumpamaan saja. Tapi kalau kita ingin melihat tadi hadis-hadis yang lain, ini memang dikhususkan untuk mereka, ya, untuk syirarul khalq, sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali tadi, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, bahwasanya ini adalah untuk syirarul khalq, ya, untuk manusia-manusia yang buruk, yang sudah memang hidup di akhir zaman tersebut, sudah dekat sekali hari kiamat. Karena memang setelah itu terjadi kiamat, kata para ulama, nggak ada tanda yang lainnya. Berarti apa? Sudah itu dia. Makanya sampai tadi hadis dari siapa? Abdullah bin Salam atau dari Anas bin Malik menyebutkan awalu asyratis sa'ah, sebagai awalnya ya tanda kiamat, maksudnya nggak ada yang lainnya dari tanda-tanda yang lainnya, coba sudah itu pertama, karena setelah itu mungkin sudah angin datang kan begitu ya, kemudian dalam apa itu langit terbelah kan, itu sudah kan kiamat kan itu ya, idza samaun fatarat atau kuwirat, nah itu sudah itu. Kemudian gunung-gunung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dibenturkan di atas langit, bertabrakan galaksi ini kan, bulan, ya itu sudah kiamatnya, kiamat besarnya. Nah, pertama sekali dikatakan pertama ya api itu tadi menggiring mahsyar. Makanya Abdullah bin Abbas mengatakan ini awalul mahsyar, akhirul mahsyar itu nanti setelah hancurnya dunia sudah hancur, sudah berbenturan semuanya, matahari nggak tahu kemana lari-larinya, bulan kan begitu ya, sudah hancur, api apa, air laut itu meluap dan seluruhnya, berpatahan bumi, hancur yang satu, gunung diangkat. Dalam beberapa ayat kan disebutkan bahwasanya gunung itu kan pasaknya bumi ya, seperti dalam surat apa itu ya, wal jibala autada, wal jibala autada, yakni waja'alnal jibala autada, kami menjadikan jibal, gunung-gunung itu autad, watdun ya, waw ta dan dal jamaknya autad, itu artinya pasak. Jadi bumi, gunung itu merupakan pasaknya bumi, gunung itu merupakan pasak bumi. Itu kalau sudah dicabut oleh Allah, ini bumi ini lembek. Sebagaimana mungkin kalau antum misalnya ingin menempelkan papan di dinding, itu kan pakai paku, kalau dicabut jatuh dia, hancur
Nah ini bumi ini, ya bumi ini pasatnya itu adalah jibal, gunung-gunung tersebut. Makanya ketika Allah bercerita tentang kiamat itu dalam Al-Quran, kan disebutkan gunung itu akan diangkat seperti kapas, ya seperti kapas terbang kemudian berhancuran. Ya jelas bumi ini nggak ada kekuatan yang megang lagi, lembek sudah, lebih mudah hancurnya kalau ketiup angin sangkakala kan begitu ya. Ya sudah lebih mudah hancurnya. Kalau masih ada gunung mungkin masih bisa ditahan gunung tadi. Ya. Nah, demikian ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi mahsyar yang dimaksud tersebut ya ini mahsyar wallahu a'lam, insyaallah yang rajih itu adalah syirarul khalq, ya syirarun nas. Jadi manusia-manusia yang terburuk yang akan menyaksikan hari kiamat yang dikumpulkan di sana. Wallahu a'lam bishawab. Ya, yang belakang Pak, yang ujung belum. Silahkan. Iya. Iya, iya. Iya. Tukallimuhum. Yang surat Ad-Dabbah ayat berapa? Oh, An-Naml Ad-Dabbah. An-Naml ayat 82. Iya, itu yang kita bahas kemarin. Iya, An-Naml ayat 82. Iya, jadi Ad-Dabbah ya akhrajna dabbatan minal ardi tukallimuhum. Tukhatibuhum, kata Abdullah bin Abbas ya, yang tukallimuhum yakni taktubu yakni fi jabinil mu'minan, yang akan menuliskan, memberikan tanda di dahinya orang mukmin dengan tanda mukmin, di dahinya orang kafir dengan tanda kafir, yang akan berbicara kepada manusia. Iya, dia berbicara, ngomong. Jadi memvonis manusia, kamu kafir gitu. Kamu mukmin. Jadi nggak bisa mengelak lagi. Kamu kafir, kamu mukmin. Soalnya manusia nggak bisa lagi waktu itu, kan gitu ya. Jadi harus binatang yang memvonis mereka. Ya, Allahu a'lam. Dabah, enggak banyak. Banyak. Dabah itu banyak. Enggak satu, ada banyak. Ya. Iya. 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 Ya, api tersebut benar-benar api gitu ya, api yang akan menggiring. Dan bahkan ada sebagian para ulama mengatakan api tersebut sudah pernah muncul, karena dulu pernah muncul api tersebut, ya api tersebut dulu pernah muncul, tapi para ulama mengatakan bukan api itu yang dimaksud. Jadi benar-benar itu api. Adapun yang tadi hadis tersebut maksudnya itu mereka diseret, ya ini kan seperti tadi, itu maksudnya itu orang-orang kafirnya, yang mereka itu diseret di atas wajah-wajah mereka, maksudnya terseret dengan giringan tersebut karena dipaksa, maksudnya dipaksa mereka harus ke sana, ya ke arah Syam tersebut dengan api tadi, sehingga bahasanya sampai menyeret ataupun terseretlah di atas wajah-wajah mereka. Ya, ini dipaksa maksudnya. Makanya tadi Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan ya mereka dipaksa harus berkumpul di Syam, tidak bisa mengelak lagi. Ya, apakah dia berjalan kaki, apakah berkendaraan, kalau ada yang nggak mau sampai diseret pun bisa, begitu ya, diseret. Nah, demikian. Ya, betul. Dipotong. Iya. Iya, itu ada hadisnya ya. Itu tidak kita bawakan kemarin karena sebatas aja untuk ini. Iya benar, justru dia tambah yakin kan. Jika dia dipotong kemudian hidup lagi gitu ya, satukan lagi, kan dia menjawab, saya semakin yakin kamu Dajjal, berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang dia pahami, yang dia pelajari, dia semakin yakin itu Dajjal. Begitulah orang-orang yang beriman, yang berpegang teguh terhadap sunnah, terhadap agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tatkala ada tanda-tanda tersebut dan benar sudah dia saksikan tanda tadi, dia semakin yakin kamu inilah Dajjal itu, gitu ya, kamu pendusta. Ya, bukan dia percaya bahwasanya Tuhan kan gitu ya, tapi percayanya bahwasanya itu adalah Dajjal. Ya. Cukup ya? Ya.
Ya, kalau sebagian ulama mengatakan kalau memang benar itu Ibnu Sayyad, itu orang Yahudi berarti. Siapa nama asli Ibnu Sayyad? Hah? Siapa nama aslinya Ibnu Sayyad? Siapa? Sarimi. Siapa yang jawab? Gak ada orangnya, ada suaranya. Siapa nama? Hah? Siapa namanya? Samiri. Oh, Samiri. Itu Pak Sarimin, nanti marah Pak Sarimin. Siapa nama aslinya Ibnu Sayyad? Hah? Imaroh. Ada yang mengatakan Al-Walid, ya. Imaroh Ibnu Sayyad al-Yahud. Ya, orang Yahudi. Ibnu Sayyad itu Yahudi, anaknya Sayyad, ya. Ada yang mengatakan namanya Imaroh, ada yang mengatakan Al-Walid. Ya, dia orang Yahudi. Kalau memang, ya, makanya sebagian ulama yang percaya dengan berita ataupun yang mereka meyakini Dajjal itu sudah muncul di masa Nabi, sudah menunjukkan diri, itu Ibnu Sayyad tersebut, yang mana Nabi SAW pada waktu itu tawakuf. Ketika ada yang bersumpah, Umar bersumpah itu Dajjal, beliau diem. Jadi para ulama mengatakan, oh ini berarti benar Dajjal. Ketika ditelusuri nasabnya, dia orang Yahudi. Tapi sebagian lagi mengatakan tidak, ya, tawakufnya Nabi tersebut karena belum datang wahyu. Jadi beliau biasanya kan diam, kan begitu ya, belum datangnya wahyu. Tapi setelah adanya berita dari Tamim, ya, bin Aus Ad-Dari, ini lebih jelas bahwasanya Rasulullah membenarkan bahwasanya Dajjal itu ya benar di sana. Ya, apakah dia di Laut Syam, Bahrul Syam? Oh tidak, kata Rasulullah, di Bahrul Yaman. Kemudian beliau mengatakan min qibal masyriq, dia ada di arah masyriq, ada di arah masyriq, ada di arah masyriq, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sebenarnya ya tidak diketahui nasabnya, kan begitu ya, nggak tahu di mana dari siapa tersebut, ya wallahu alam bisawab. Tapi yang terpenting dalam hadis yang lain juga disebutkan Dajjal itu la yulad, maksudnya enggak menurunkan, enggak memberikan keturunan, mandul. Dajjal itu mandul, la yulad, kata Nabi dalam hadis yang lain. Ya, jadi paham ya, kalau memang para ulama mengatakan bahwasanya Dajjal itu adalah keturunan Yahudi. Kenapa? Karena mereka menganggap Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Ya, Ibnu Sayyad itu adalah Dajjal. Makanya sebagian mereka mengatakan Dajjal itu adalah keturunan Yahudi. Ya, keturunan Yahudi. Tapi kalau yang diceritakan oleh Tamim Aus Ad-Dari tersebut, ya berarti apa? Dia dalam keadaan terbelenggu di rantai, tinggal menunggu waktunya dia lepas dari situ, ya, dilepaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat fitnah di tengah-tengah manusia. Ya, ini untuk menunjukkan ya bahwasanya ya nggak diketahui ini keturunan siapa, yang penting dia keturunan anak Adam, kan begitu ya, keturunan anak Adam, cuma nggak tahu dari siapanya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Taib. Wah, ini banyak sekali hadiahnya ini. Bagi satu-satu. Saya gilir aja berarti. Ini semua dibagi nih panitia. Iya, semua dibagi. Coba antum sebutkan. Antum sebutkan dalam hadis Hudzaifah bin Asid. Sebutkan satu tandanya. Ada 10. Hah? Satu aja sebutkan. Munculnya Dajjal, betul. Sebelahnya. Jangan nyebutkan yang lainnya. Kalau yang lainnya sudah nyebut, tetap disebut lagi, antum ganti ngasih anak. Ndah. Dabbah, betul. Dabbah. Pak, belakangnya. Dajjal, Dabbah, hitung. Dajjal. Hah? Iya, betul ya. Keluarnya matahari dari tenggelamnya. Benar. Di sebelah barat. Betul. Udah berapa tadi? 3. Belakangnya, Pak. Oh, sudah tadi. Hampir antum Anda suruh ganti. Yang sudah disebutkan temannya, perhatiin temannya jawab. Hah? Beda. Sama tadi dia. Munculnya matahari dari tempat tenggelamnya katanya. Ya? Baru 3, ada 10 loh. Masih banyak pilihan. Ayo, jangan malu-malu. Ayo, baru 3. Dajjal. Gimana?
Nah, bukan itu tandanya. Ayo yang lain. Nyerah. Aduh, sayangnya kalau nyerah nih. Buku bagus ini. Ada 10 kita sebutkan. Satu saja 10. Iya, sebelahnya. Ya'jud dan Ma'jud. Ya, masyaallah 4. Terus. Satu aja sebutkan. Api yang menggiring. Oh, tadi 3 longsor besar, sebutkan satu-satu longsornya. Api yang menggiring manusia. Api yang menggiring manusia kemana? Ke arah Syam. Ke arah Syam. Betul, ada 5. Masih ada 5 lagi. Ya. Yang belakang-belakang sana. Tuh. Yang ujung dekat tiang lagi nulis. Biasanya tahu ini, nulis-nulis berarti banyak catatannya. Baru 5 tadi disebutkan, sebutkan lagi yang ke-6. Jangan wallahu alam, bukan jauh. Nah, untuk sekalian tuh wallahu alam. Hah? Dajjal, Dabbah, matahari dari barat, kemudian apa tadi? Ya'jud Ma'jud, kemudian api yang keluar menggiring manusia menuju Syam. Ayo, yang ke-6. Aduh, ini nggak tahu nih, harus berdiri nanti. Yang nggak tahu suruh berdiri nanti nih ya. Ayo. Nanti ditanya sama anaknya, nanti anak-anak tanya, ayo apa mi, katanya nggak tahu. Ayo sebelahnya, depannya. Hah? Asap tebal, dukhon. Sudah tadi ya? Oh belum ya? Dukhon, masya Allah. 6. Sebelahnya. Turunnya Nabi Isa. 7 ya, masya Allah. Arah mana ini? Nah, arah sini. Oh, yang situ aja dulu. Ini yang baju biru, yang pegang HP. Apalagi 7 baru. Hah? Sebutkan satu aja. Jangan longsor di jalan situ ya. Longsor di Balikpapan. 3 longsor benar. Saya minta satu aja, kan satu aja. Biar 10 genap. Kan semuanya 10 sama 3 longsor. Tadi 7. Hah? Apa? Iya, longsor di Jazirah Arab. Fadal lagi, tolong kasih serahkan. Ya. Sebelahnya, Pak. Oh, enggak, Imam Mahdi. Ini hadis dari Hudzaifah ya. Nah, berarti kita sering ulang-ulang ini hadis dari Hudzaifah bin Asid, tidak disebutkan Imam Mahdi. 2 lagi loh, 2 lagi. Sudah 8. Longsor di arah timur ya. Nah, betul. Ini khoshfun bil masyriq. 9. Satu lagi sebelahnya. Hah? Sudah binatang melata, Dabbah tadi. 1 longsor lagi. Nah, saya kasih kuncinya. 1 longsor ya, longsor di Jazirah Arab, khoshfun fi Jazirah Arab, khoshfun bil masyriq, khoshfun. Longsor di mana? Longsor di Balikpapan. Di barat. Kan ikut-ikut jawaban Anda, longsor di Balikpapan tuh bilang. Ya, dari ujung sana, yang ujung-ujung lu biar kasih dapat ini. Orang serahkan. Yang pakai topi biru. Kopiah biru ya. Ya, yang pakai kopiah biru. Baik, ciri-ciri Dajjal. Ada 10 kita ringkas kemarin ciri-ciri Dajjal. Sebutkan satu persatu. Yang bisa jawab 1 dapat 1. Lehernya tebal. Iya, betul nih. Belakangnya. Yang belakang Bapak sana, yang paling ujung. Itu. Iya, ada tanda tulisan kafaro di dahinya. Masya Allah, hafal ya. Sebelahnya yang sembunyi-sembunyi bawah-bawah itu sembunyi-sembunyi. Bisa sembunyi-sembunyi, nggak disuruh push up kok. Iya, awar, matanya buta sebelah. Ya, ingat sudah berapa tadi jawabannya? 3 ya. Ya, sebelahnya anak muda.
Sudah tadi. Ayo. Hah? Pendek. Iya, postur tubuhnya pendek, qasir, ya. Masya Allah. Depannya, ya Pak. Masya Allah. Teman. Apa? Aduh, bukan, yang lain jawabannya itu bukan. Itu pengikut Dajjal. Kakinya bengkok, ya, abhaj, ya. Masya Allah, patah bulannya. Depannya, Mas Eri. Iya, antum, bener. Kritik. Sebelahnya, Syekh, bapak kita. Sudah berapa tadi? Ada berapa jawabannya? 6. 4 lagi. Wajahnya? Oh, sudah tadi, awar sudah. Warna kulit, wajahnya masih ada. Warna kulitnya apa? Wajahnya kayak siapa? Hah? Gimana? Coklat kehitaman. Itu kuitar kali ya. Ya? Kemerahan? Ya, ahmar ya, kemerahan, kulitnya kemerahan. Apa lagi? Masih sisa 3 lagi. Sebelahnya? Ya, badannya gempal, jasim, ya. Depannya. Waduh. Ciri fisiknya. Ciri fisiknya yang bisa dilihat. Apa lagi? Sudah berapa tadi sebutkan? 8 ya? 8, 2 lagi ada. Wajahnya? Pas. Sebelahnya, Didi. Pas juga. Sebelahnya, pas juga. Ya, yang belakang. Masya Allah, khusyuk sekali mendengar. Masya Allah. Sisa 2 lagi. Iya Pak, betul Pak. Iya betul, boleh. Dahinya lebar. Iya benar, Masya Allah ya. Ajlal jabha. Satu lagi, wajahnya. Sebelahnya. Di kanan dan kirinya ada surga dan neraka. Oh bukan, itu lain ya. Maksudnya fisik. Sebelahnya Pak, sebelahnya. Antum. Satu lagi itu. Biar sambil murojaah, kan selesai kajian kita nanti jangan lupa. Lupa? Belakangnya? Lupa. Ke depan sini Pak. Iya. Matanya sipit. Enggak. Sebelahnya. Tinggal sisa wajahnya saja itu. Selainnya sudah disebutkan. Pas juga. Ya Pak, sebelahnya Pak. Wajahnya mirip siapa? Pas juga. Depannya. Ayo cari. Oh sudah tadi yang depannya. Sebelahnya. Iya tuh. Hah? Tubuhnya bungkuk. Enggak. Orang tinggal sisa wajahnya sudah. Wajahnya dari ujung ya, dari Abu Dafia. Iya. Kalau ganteng itu namanya, kalau ganteng itu binatang film namanya. Ayo, wajahnya. Aduh, pas lagi. Masya Allah. Depannya, ya. Ya antum, wajahnya mirip Ibnu Sayyad. Salah itu. Abrias. Pas. Sebelahnya Ihsan. Wih, pas terus. Raden. Wajahnya sudah, yang kepala sudah, matanya Sudah, tinggal sisa wajahnya. Jangan pikir yang lain. Tinggal sisa wajahnya itu mirip siapa.
Pak. Ibnu Soyad. Aduh, bukan, salah. Al-Walid. Wajahnya mirip Ibnu Soyad. Enggak, Yang bukan. Lagi. Iya, Abul Uzza bin Qatan ya. Wajahnya mirip Abul Uzza bin Qatan. Biar dapat lagi dia. Masya Allah. Masya Allah. Taib. Wah, ini banyak sekali, Masya Allah. Sampai ngasih pertanyaannya sama antum tidak bisa putar-putar. Kalau yang agak tebal lah, yang agak tebal. Ya. Sisain aja nanti untuk besok kan gitu ya. Setelah Rahman mungkin ada. Taib. Nggak apa-apa lah, satu atau dua lagi kita sedikit murajaah. Ini pertanyaan berikutnya. Ya, yakni ketika terjadinya Malhamah Al-Kubra. Kita ulangi lagi. Di mana tempat berkumpulnya kaum muslimin? Nama tempatnya Al-Malhamah Al-Kubra. Ya, perang besar kata Nabi SAW. Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Di mana tempat berkumpulnya kaum muslimin yang mana Rasulullah mengatakan, ya, khairu manazilukum yawma idin, itu sebaik-baik tempat berkumpulnya kalian pada waktu itu. Ya, Al-Quso. Ya, maksudnya penyebutannya benar enggak itu? Huruf apa setelah alif lam? Kho, ghin apa? Kho. Oh, salah. Kan kho. Siapa yang bisa? Sudah itu. Antum lagi. Siapa yang lain? Ya, ini. Al-Ghuzah. Ghuzah atau Ghutah? Hah? Salah, siapa yang bisa? Al-Ghuzah. Bukan Ghutah ya, Ghutah ya. Kita sebutkan berarti Ghutah. Al-Ghutah itu. Keliru kemarin itu. Al-Ghutah. To itu kemarin itu, Ghutah. Ya, Al-Ghutah. Di mana di ya, Damaskus ataupun di Syam. Ya, Damaskus atau di Syam. Taib, di mana di mana Imam Mahdi dibaiat? Iya, antara Hajarul Aswad dan makam Ibrahim. Ya, atau di Mekah ya? Di Mekah. Taib, Rasulullah SAW pernah mengatakan al-fitnah hahuna. Ataupun dalam hadis lain beliau mengatakan fitnah itu dari Najd. Di mana Najd yang dimaksud itu? Iran. Syam. Irak. Ya, betul. Najd. Rasulullah dalam hadis lain mengatakan fitnah itu Najd, ya, sambil menunjuk ke arah masyrik. Maksudnya di situ adalah Irak. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi Najd bukan Najd yang sekarang dimaksud ya. Najd itu maksudnya seperti dataran tinggi yang ada di Irak tersebut. Taib. Karena itu senada dengan hadis yang kita sebutkan, hahuna maksudnya ke arah masyrik, yang dimaksud adalah Irak. Taib. Sebutkan pengikut-pengikut Dajjal. Satu aja. Mas Heri. Berapa jumlahnya? Wes, Masya Allah. Masya Allah. Siapa lagi yang bisa? Kaum yang bermukanya seperti perisai yang dikenakan.
Iya, ya ini kaum Khurasan ya, dari arah timur Khurasan yang wajahnya mirip seperti perisai yang dipalu. Siapa lagi yang bisa? Ya. Hah? Para wanita, masya Allah. Dapat ini ya, para wanita yang banyak mengikut Dajjal. Ya. Cukup ya, insya Allah ya. Insya Allah cukup. Nanti mungkin untuk yang berikutnya kalau ada kajian Ustaz Abdurrahman, insya Allah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan ya. Alhamdulillah kurang lebih 10 hari lah ya, ataupun kurang dari 10 hari kita menyampaikan materi ini. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi tambahan ilmu bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan bagi kita semua sehingga kita bisa menyelesaikan